Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini dalam sesi ini kita akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan sholat. Ya, diambil dari kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain Bimuhimmatidin, karangan Syekh Zainuddin Al-Ma'bari. Sebelum kita membahas tentang detailnya bagaimana tata cara sholat yang benar, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, alangkah baiknya kita tahu dulu, ya, apa yang dinamakan sholat. Pasti di sini sudah banyak yang mengetahui apa itu sholat, tapi alangkah baiknya kita juga membahas kembali, ya, dikarenakan insya Allah di luar sana banyak orang yang tidak mengetahui apa itu sholat menurut syara, ya, menurut istilah syara agama, ya. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan ataupun gerakan-gerakan yang dikhususkan, ya, yang diawali dengan kalimah takbir, juga diakhiri dengan kalimah salam. Itu adalah sholat. Jadi sholat itu dikhususkan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dikhususkan oleh syara. Tidak bisa kita membuat gerakan-gerakan sendiri, gitu. Wa sumiyat bidzalikal istimaliha 'ala sholati logoh. Kenapa sholat dikatakan seperti ta'rif yang kita bacakan tadi, ya? Kenapa sholat dikatakan dengan kata sholat? Karena sholat itu menurut bahasa lugawi, ya, bahasa adalah doa. Sholat itu di dalamnya mengandung doa, saudara-saudara, ya, bisa dipahami. Nah, kita akan membahas wal mafrudatu al ainiyatu khamsun. Adapun sholat yang dipardukan di luar sunnah, ya, sholat yang dipardukan, ya, kepada seluruh muslimin wal muslimat itu ada 5 fi kulli yaumin walilatin, di dalam seluruh malam dan siang. Ma'lumatun minadini bidarurah. Bahkan ini sudah diketahui ataupun dianggap maklumah. Maksud maklumah itu adalah hal yang lumrah, ya, di dalam agama. Fayakfuru jahiduha, maka orang yang kufur terhadap kewajiban sholat, maka yang ingkar terhadap kewajiban sholat, maka dia telah kufur. Walam tajtami hadhihi khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum sholat ini dan sholat yang 5 waktu ini tidaklah diberikan selain kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat salatul isra ba'da nubuwah. Dan pertanyaannya, kapankah sholat yang 5 waktu itu dipardukan? Maka sholat yang 5 waktu itu dipardukan di malam ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, ya, ba'da nubuwah bi asyri sinin wa salasati ashurin, sesudah tahun kenabian selisihnya 10 tahun lebih 3 bulan, bertepatan Lailatul Sab'i wa Isrina min Rajab, 27 dari bulan Rajab. Bisa dipahami, ya. Walam tajib subhu yaumitil kalailatil li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan sholat pun tidak diwajibkan pada subuh ketika Rasulullah SAW pada malam itu diisrokan, dimi'rajkan, dan subuhnya sholat itu belum diwajibkan. Dikarenakan apa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dikarenakan seluruh umat Islam belum tahu, ya, bagaimana tata cara sholat yang benar, rukun sholat, syarat-syarat sholat. Maka sholat pun mengikuti Nabi
kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi isyarat bagi kita bahwa sebelum kita melaksanakan, bukan jangan dulu melaksanakan ya, tapi sebelum kita melaksanakan sholat, perintah-perintah syara ya, bukan sekedar wajib sholat doang ya, bukan sekedar wajib zakat doang, tetapi kita juga diwajibkan menuntut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji. Maka diwajibkanlah thalabul ilmi ya. Maka daripada itu insya Allah bila mana ada umur, ada usia, kita akan lanjutkan sesi-sesi yang berkaitan dengan sholat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fikih. Innama tajibu al maktubatu. Ada pertanyaan, kepada siapakah sholat yang 5 waktu itu diwajibkan? As-salatu khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Sholat yang 5 waktu itu diwajibkan kepada orang muslim yang Islam dan juga mukallaf. Apa maksud dari mukallaf itu? Balighina aqalin dzakrin aw ghairihi tahirin. Dia itu sudah mencapai usia baligh ya, dan juga dia itu berakal, bukan orang gila ataupun bukan orang yang kurang akalnya. Zakarin, dan juga laki-laki, aw ghairihi, ataupun selain laki-laki, isinya perempuan dan juga khunsa. Siapa itu khunsa? Bukan banci ya, bukan banci, bukan laki-laki yang sering berpenampilan menjadi wanita. Nah, itu mah bukan dinamai khunsa ya. Maksud khunsa di sini yaitu orang yang mempunyai alat kelamin 2, itu disebutkan khunsa. Tohirin, dan juga dia itu suci dari nifas ataupun haid. Fala tajibu ala kafiri asliin, maka bisa diambil kesimpulan sholat itu tidak wajib ya kepada kafir asli ya. Kafir asli itu ya adalah orang kafir yang belum pernah masuk Islam sama sekali ya, itu orang kafir asli. Maka ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholat ya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kemurtadannya, dosa kekafirannya yang terdahulu. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad itu ketika dia keluar dari Islam, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Wasabiyin wa majnunin wa mugma alaihi wa sakranin bila ta'din. Dan sholat juga tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum mencapai usia baligh ya, yang belum mencapai usia baligh tidak wajib. Wa majnunin, dan tidak wajib juga kepada orang gila. Wa mugma alaih, dan juga tidak diwajibkan kepada orang yang terkena penyakit ayan. Ayan itu seperti kan cek bahasa Sunda mah sakalor cenah. Naon cenah sakalor ya. Wasakronin bila ta'adin ya. Dan juga sholat tidak diwajibkan kepada orang yang mabuk ya. Mabuk, tapi mabuknya bukan dikarenakan sengaja, tapi mabuk yang tidak disengaja alias hilang akalnya. Li'adami taklifihim, alasannya karena mereka itu tidak tertaklif ataupun tidak ditaklif dengan khitab taklif, perintah dari syarat. Wala hala ahidin wa nufasa ila adami syihatiha minhuma. Dan juga sholat tidak diwajibkan terhadap orang yang haid dan terhadap orang yang nifas, karena tidak ada sahnya terhadap orang yang haid dan juga nifas. Orang yang haid, orang yang nifas, ketika dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Wala qadha alaihim, maka tidak diwajibkan qadha terhadap mereka-mereka yang telah kita bahas tadi. Siapa? Kafir asli, anak kecil yang belum mencapai usia baligh, orang gila yang mempunyai penyakit mugma alaih. Apa mugma alaih itu adalah penyakit apa ya? Ayan ya.
seperti kalau melihat air dia langsung pingsan dan berbudah, ya berbuih itu mulutnya, pingsan berbuih, ya kejang-kejang. Tapi maksudnya tidak wajib itu ketika dia terkena penyakitnya. Adapun dia sedang sehat, ya wajib sholat. Yang kelima itu terhadap orang yang hilang akalnya, ya, yang mabuk hilang akal, tapi bukan dikarenakan sengaja, ya, dia menghilangkan akal. Maka tidak wajib terhadap mereka mengqadha salat. Batajibu ala murtadin muta'addin bisukrin. Nah, di sini ada pembahasan yang jarang dibahas, ya. Tetapi salat itu wajib terhadap orang yang keluar dari Islam alias orang murtad, wa muta'addin bisukrin, dan orang yang sengaja-sengaja menghilangkan akalnya, ya. Maksud menghilangkan akal itu mabuk, ya, hilang kesadaran. Maka diwajibkan ketika ada orang yang murtad keluar dari Islam, dan ketika dia murtad dan masuk Islam lagi, maka dia diwajibkan apa? Mengqadha salat. Dan begitu juga orang yang hilang akalnya, orang yang sedang mabuk, ketika dia mabuk dia tidak sholat, tapi mabuknya dengan sengaja, mabuknya mabuk yang disengaja, ya, maka dia pun diwajibkan untuk mengqadha sholat. Begitu, ya. Sekian dulu sesi untuk kali ini. Insya Allah kita akan teruskan pada sesi pembahasan yang selanjutnya. Bayuk talu. Nah, ini akan pembahasan di sesi selanjutnya. Sekian dari saya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment, juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita-berita ataupun pembahasan-pembahasan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih.